Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba mendemokan analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Mungkin pertama analisis regresi yang kita sudah bahas sebelumnya, itu ada analisis regresi sederhana dan ada analisis regresi berganda. Saya coba ingatkan kembali bagaimana konsep dasar dari analisis regresi itu ya. Kita lihat. Oke, untuk analisis regresi linear sederhana, jadi yang kita bahas di sini adalah analisis regresi linear. Analisis regresi itu memang pertama kali diperkenalkan ya oleh Francis Galton pada tahun 1886. Nah, ini analisis regresi itu merupakan analisis ketergantungan dari satu variabel atau lebih ya variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi. Jadi analisis regresi itu gunanya untuk memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel independennya. Jadi analisis regresi itu bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi itulah bedanya ya dengan analisis korelasi. Dan memang dalam analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi ya, bisa digunakan untuk memprediksi. Itu konsep dasar dari analisis regresi. Coba nanti kalian pelajari lagi ya, pahami lagi apa bedanya antara analisis korelasi dengan analisis regresi. Nah, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa banyak sekali fenomena ekonomi atau bisnis yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, dan itu bisa dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Coba nanti kalian berikan ya beberapa contoh ya fenomena ekonomi atau fenomena bisnis yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Oke, sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya bahwa model regresi sederhana itu bisa kita modelkan seperti ini. Nah, Y di sini adalah variabel dependen, X di sini adalah variabel independen, A di sini adalah konstanta, B ini koefisien regresinya atau slope ya, E di sini nilai residual atau error. Jadi kenapa disebut regresi sederhana? Karena di sini hanya ada satu variabel independen saja. Berbeda dengan analisis regresi berganda. Kalau analisis regresi berganda itu model regresinya ya, X-nya itu lebih dari satu atau variabel independennya itu lebih dari satu. Kita bisa lihat bagaimana analisis regresi linear berganda. Nah, jadi di dalam analisis regresi model regresi linear berganda ini kita bisa modelkan seperti ini, bahwa Y atau variabel dependen itu bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel independen ya, atau variabel bebas, karena memang pada kenyataannya pada kondisi real itu satu variabel itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, jadi tidak hanya satu faktor saja. Makanya bisa digunakan analisis regresi linear berganda ya. Nah, seperti ini. Jadi modelnya ini XN, ini bisa artinya bisa sampai 10 atau lebih dari 10
ya, bisa sampai 20 dan sebagainya ya, itu bisa saja. Tergantung dari model penelitian kita ya, model regresi yang digunakan. Nah, ini contoh saja. Nah, nanti akan saya demokan bagaimana melakukan analisis regresi dengan SPSS ya. Contohnya yang saya gunakan di sini itu hampir sama dengan yang data yang kemarin ya. Jadi dalam hal ini saya masih menggunakan model yang ini untuk melakukan analisis regresi ya. Model regresi berganda ya, ini adalah model regresi berganda karena di sini ada lebih dari satu variabel independen, ada emotional experience dan service quality yang diduga bisa mempengaruhi customer satisfaction. Nah, ini model matematisnya CS sama dengan A plus B1 EX plus B2 SQ plus error. Jadi nanti ini A ini konstanta, B1 ini koefisien regresi dari EX, B2 ini koefisien regresi dari SQ. Koefisien regresi itu akan menggambarkan ya arah ya, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, saya akan coba ya, kita buka SPSS-nya. Saya masih menggunakan data yang ini ya, data latihan kemarin, data latihan ekonometrika ini ya, dimana ada 3 variabel yaitu service quality, emotional experience, dan customer satisfaction, dimana masing-masing variabel ini ada 5 indikator ya. Nah, untuk melakukan analisis regresi, kita arahkan kursor kita ya, kita klik ya data view, sheet data view-nya yang di sini ada data yang sudah kita pindahkan ya dari Excel ke SPSS. Nah, untuk melakukan analisis regresi ini kita bisa mulai ya. Saya tidak langsung membedakan yang analisis regresi sederhana dan berganda karena data saya ini variabel independennya sudah lebih dari satu, sehingga ini yang akan saya demokan adalah analisis regresi berganda, karena langkah-langkahnya sebetulnya ya sama ya antara analisis regresi sederhana dengan berganda. Jadi akan saya coba untuk mendemokan analisis regresi berganda, kemudian nanti akan dilihat bagaimana outputnya. Pertama kita klik dulu, klik analyze, kemudian kita pilih regression ya, terus nanti kita pilih linear. Setelah itu kita masukkan yang mana yang menjadi variabel dependent, karena di dalam model penelitian saya ya, itu yang menjadi variabel dependent adalah customer satisfaction, maka kita masukkan variabel dependent di sini. Lalu variabel independennya adalah service quality, kita masukkan, dan emotional experience. Ya, di sini kita abaikan dulu ya, kita abaikan pilihan-pilihan yang lain seperti pada statistik ya, kita abaikan, pada plot kita abaikan juga, pada save kita abaikan dulu, kemudian pada option juga kita biarkan pada kondisi default ya, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di sini output dari regresinya mulai dari sini ya. Dari hasil outputnya ya, kita bisa lihat di bagian ini ya, dependent variabelnya adalah customer satisfaction
ya. Kemudian yang di sini adalah variabel independen, emotional experience dan service quality. Ya, kemudian di model summary kita bisa lihat di sini ya. Model summary, variabel prediktornya emotional experience dan service quality. Ya, sama ya. Nah, dalam model summary kita bisa lihat ada nilai ya, ada nilai yang disebut dengan R ya. Kemudian ada R square, lalu ada adjusted R square, dan ada standard error of estimate. Bagaimana cara bacanya? Kita bisa lihat di sini. R di sini menunjukkan angka 0,497. Ini menunjukkan korelasi ya. 0,497 ini menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat ya, atau antara variabel independen dengan variabel dependennya sebesar 0,497 ya, atau 49,7%. Dalam hal ini karena ini adalah regresi linear berganda dengan dua variabel bebas atau dua variabel independen, maka dikatakan bahwa korelasi berganda antara emotional experience dan service quality terhadap customer satisfaction ya, itu sebesar 0,497 atau 49,7%. Kemudian nilai R square. Nilai R square di sini, R square sini adalah 0,247 ya. Ini artinya koefisien determinasi ya, koefisien determinasi sebesar 0,247. ini artinya bahwa variasi customer satisfaction itu bisa dijelaskan oleh variasi emotional experience dan service quality sebesar 24,7% ya. Nah, 24,7%. Nah, sisanya berapa persen ya? 100% dikurangi 24,7%, itu sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model penelitian kita. Jadi koefisien determinasi sebesar 24,7% atau 0,247. Oh sebentar, untuk adjusted R square. Adjusted R square ini merupakan koefisien determinasi juga, tetapi bedanya koefisien ini telah dikoreksi ya, sudah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel maupun penambahan ukuran sampel. Di sini nilai adjusted R square itu sebesar 0,235 ya, berarti variasi dari customer satisfaction itu dijelaskan oleh variasi emotional experience dan service quality itu sebesar 23,5% ya. Nah, sisanya oleh variabel dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model penelitian kita ya. Kemudian standard error of the estimate. Ini apa artinya? Standard error of the estimate itu artinya penyimpangan antara ya, persamaan regresi dengan nilai dependent realnya. Di sini
standar errornya adalah 2,866 satuan ya. 2,866 satuan variabel dependent. Jadi standar error di sini adalah penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent realnya, yaitu sebesar 2,866 satuan variabel dependent. Semakin kecil nilainya, semakin kecil nilai standar error ini, maka semakin baik persamaan regresi ya yang bisa digunakan sebagai alat prediksi. Oke, ini untuk model summary. Kemudian pada tabel ANOVA, bagaimana cara membaca dari tabel ANOVA? Sini di bagian bawah, dependent variabelnya adalah customer satisfaction, kemudian variabel prediktornya adalah emotional experience, dan service quality. Pada tabel ANOVA, di sini ada sum of square, dan ada degree of freedom, ada mean square, ada nilai F ya, kemudian juga ada nilai signifikansi. Kita bisa lihat sum of square dari regression ya, sum of square regression. Di sini nilainya menunjukkan ya 341,884. Ini menunjukkan bahwa jumlah kuadrat ya, sum itu jumlah, square itu kuadrat. Jadi jumlah kuadrat ini merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dengan nilai rata-rata prediksi. Kemudian sum of square residual. Ini angkanya sebesar 1043,316. Ini merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real dengan nilai prediksi. Nilai aktual dengan nilai prediksi. Kemudian ada sum of square total. Sum of square total ini sebesar 1385,200. Ini merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat ya, ini jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real atau nilai aktual dengan nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dari variabel Y-nya ya, nilai rata-rata dari variabel Y real atau aktual. Kemudian degree of freedom dari regression ya. Degree of freedom regression di sini angkanya 2. Ini kenapa sebesar 2? Karena nilai DF ini bisa dihitung dengan K-1, jumlah variabel dikurangi dengan 1. Karena tadi jumlah variabelnya ada 3, ya, dikurangi 1 jadi 2. Kemudian DF residual, degree of freedom residual, nilainya 127 ya, 127. Ini diperoleh dengan rumus N-K. Jumlah pengamatannya dikurangi dengan jumlah variabel ya. Jumlah pengamatannya tadi kan ada 130, sedangkan jumlah variabel itu ada 3. Jadi 130 dikurangi 3 itu 127. Ini degree of freedom residual. Total ini tinggal dijumlah ya, degree of freedom regression ditambah dengan degree of freedom residual. Jadi 127 ditambah 2 atau 2 ditambah 127 menjadi 129. Kemudian mean square regression nilainya 170,942, sedangkan mean square residual ini 8,215. Mean square regression ini merupakan hasil pembagian ya dari sum square regression. Ini dibagi ini sum square regression ini dibagi dengan degree of freedom-nya, degree of freedom dari regression.
sehingga nanti ketemu ini. Mean square residual juga sama ya, sum of square residualnya dibagi dengan df residual, hasilnya ini. Kemudian nilai f ini adalah nilai f hitung. F hitung itu diperoleh dari mean square regression dibagi dengan mean square residual ya, ketemunya 20,808. Nah, nilai f hitung akan dibandingkan dengan nilai f tabel ya, untuk menentukan tingkat signifikansinya. Untuk menentukan apakah signifikan apa tidak, itu bisa dibandingkan. Jadi nanti ada tabel nilai tabel nilai f ya. Jadi di sini signifikansinya adalah 0,0000 ya, sangat kecil, lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. Bahkan ini lebih kecil dari 1% ya, 0,01, kurang dari 0,01, sehingga ini bisa dikatakan signifikan. Jadi nilai f hitungnya ini signifikan pada level signifikansi sampai dengan 1% ya, 0,01. Artinya apa? Bahwa variabel bebas atau independen ini, emotional experience dan service quality ini bisa secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel customer satisfaction dan model dinyatakan fit atau cocok. Kemudian pada tabel berikutnya yaitu tabel koefisien. Di sini ada nilai unstandardized dari konstanta ya, kemudian dari service quality dan emotional experience dari masing-masing variabel independen ya. Ini dependent variabelnya customer satisfaction. Kemudian ada nilai koefisien standar error, ada standardized koefisien beta, ada t hitung atau t stat, kemudian ada nilai atau tingkat signifikansi atau nilai signifikansi ya istilahnya ya. Jadi untuk unstandardized B di sini kita bisa lihat ya, untuk koefisien atau untuk konstanta, unstandardized koefisien untuk konstanta untuk yang kolom ini ya, itu sebesar 10,191. Nah, ini merupakan konstanta yang berarti ini konstanta ya, yang berarti jika emotional experience dan service quality-nya itu nilainya itu sama dengan 0, maka tingkat customer satisfaction-nya adalah sebesar sekian, 10,191 satuan. Ya, ini nilai dari konstantanya. Kemudian nilai dari koefisien unstandardized dari service quality di sini sebesar 0,329. Jadi jika service quality itu naik satu satuan, maka customer satisfaction akan naik sebesar 0,329 satuan. Kemudian yang emotional experience di sini, koefisien dari unstandardized itu koefisien regresi dari emotional experience itu 0,300 ya. 0,300 itu artinya apa? Jika jika emotional experience itu naik satu satuan, karena ini positif ya,
emotional experience itu naik satu satuan, maka customer satisfaction juga naik sebesar 0,300 satuan. Nah, itu cara membaca, tapi koefisien ini apakah signifikan atau tidak, kita harus lihat dulu. Apakah betul ini berpengaruh positif? Apakah signifikan atau tidak? Ya, kita harus lihat dari tingkat signifikansi. Sebelum sampai ke situ, kita baca dulu yang ini. Standar error. Ya, standar error itu artinya apa? Itu penyimpangan ya, nilai penyimpangan dari konstanta yang ada dari nilai konstanta ini ya, yang ada dalam model persamaan regresi. Nah, ini standar error dari konstanta, ini dari variabel service quality. Kemudian yang 0,086 ini standar error dari variabel emotional experience. Kemudian untuk yang koefisien yang standardized, kita bisa lihat di sini dari variabel service quality itu koefisiennya sebesar 0,358. Apa bedanya koefisien yang ini dengan koefisien yang unstandardized? Nah, koefisien standardized ini bisa juga disebut sebagai koefisien jalur. Ya, koefisien jalur yang di sini sudah variabelnya itu sudah ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk standardized. Ya, ada rumusnya. Jadi untuk merubah variabel service quality dalam bentuk yang standardized itu ada rumusnya. Jadi nanti kalian bisa buka ya referensi yang ada. Kalian bisa lihat rumus dari bagaimana mengubah ya satu variabel itu menjadi variabel yang dalam bentuk standardized. Nah, jadi di sini koefisien ini artinya adalah nilai koefisien jalur ya 0,358 ini dari service quality. Sedangkan 0,275 ini nilai koefisien jalur atau nilai koefisien regresi dari emotional experience. Semuanya positif ya. Nah, kemudian nilai T hitung. T hitung ini harus kita bandingkan dengan T tabel. Apakah T hitung kurang dari T tabel ataukah T hitung lebih besar dari T tabel ya? Ini harus dilihat untuk melihat apakah signifikan apa tidak. T hitung dari konstantanya itu sebesar 3,686, T hitung dari variabel service quality ini 4,528, dan T hitung dari emotional experience 3,482. Nah, bagaimana mencari T tabel? Nah, nanti silahkan bisa dibuka lagi referensinya untuk mencari nilai T tabel ya. Kita harus memperhatikan degree of freedom, kemudian nilai alfa yang digunakan dan berapa jumlah n dan k nya. Kemudian bisa kita juga lihat signifikansi. Jadi kalau tadi membandingkan T hitung dengan T tabel akan memakan waktu, kita cukup melihat signifikansinya. Apakah hubungan atau pengaruh ini signifikan apa tidak? Dan tadi pengaruhnya positif, ini positif. Jadi service quality ini berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Apa betul berpengaruh? Yang artinya berpengaruh itu apakah ini signifikan? Ya. Emotional experience apakah berpengaruh terhadap customer satisfaction? Berpengaruh positif gitu ya. Kita bisa lihat dari nilai signifikansi. Nah, ini menunjukkan kalau signifikansi itu ya kalau pada konstanta ini 0,0000 gitu ya, 0,000. Ini kurang dari 0,01
Ya, ini juga sama, semuanya nilainya kurang dari 0,01 atau level signifikansi 1%, sehingga bisa dikatakan signifikan. Nah, untuk pada konstanta, angka ini menunjukkan, ya, signifikansi ini menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada nilai T konstan yang diperoleh, ya, yaitu sebesar 0,000, ya, sangat kecil, ya, kurang dari 0,01. Jika nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,01, ini dikatakan signifikan. Tapi kalau lebih besar, ini dikatakan tidak signifikan. Tapi kalau pada analisis regresi, signifikansi pada konstanta itu tidak dilihat, ya, atau tidak dianalisis, karena yang dianalisis itu sebetulnya adalah tadi pengaruhnya service quality terhadap dan emotional experience terhadap customer satisfaction. Jadi kita lihat yang ini aja, pengaruhnya ternyata signifikan, ya. Jadi service quality itu berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Emotional experience juga berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Baik, saya rasa itu untuk penjelasan analisis regresi berganda yang bisa saya demokan, ya, dengan menggunakan SPSS, ya. Terima kasih. Saya tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.